Inilah berita-berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Pihak Elvi Sukaesih hingga kini masih bungkam, meski pihak Mega Makcik telah melayangkan 2 kali somasi terkait dugaan penipuan. Dalam tudingannya, penyanyi asal Singapura itu mengklaim sang Ratu Dangdut telah menyebabkan dirinya merugi hingga ratusan juta rupiah. Tak terima dengan tuduhan Mega Makcik, pihak Elvi Sukaesih lewat kuasa hukumnya Zeki Alatas berencana membawa konflik kerjasama tersebut ke jalur hukum lantaran Mega Makcik dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap kliennya. Kalau somasi ke satu, somasi kedua, arti somasi itu adalah teguran, ya. Artinya di sini dari pihak mungkin yang disomasi atau pihak terlapor, dia tidak membalas somasi tersebutlah haknya dia, ya. Artinya kalau membalas somasi pun lebih bagus. Kalau tidak membalas somasi ya haknya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana, ya kan, fakta-fakta hukumnya, bukti-buktinya seperti apa. Kalau memang ada laporan ingin melaporkan, silakan, hak mereka juga. Kan tidak mungkin dari pihak sumama lawyer untuk melaporkan, mewakili kuasa hukumnya, ya kan, melalui, maksud saya mewakili daripada kliennya. Oh, jangan dilaporkan, kan tidak mungkin. Ini silakan saja. Dan Umi pun juga seumpama melaporkan balik kan mempunyai hak juga yang sama. Artinya seperti itu. Silakan saja, itu hal-hal yang wajar, ya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya, dimediasikan itu. Kalau memang ada itikat baik kedua belah pihak, saya rasa lebih bagus diselesaikan secara kekeluargaan daripada lanjut, ya. Artinya buka LP. Dari pihak Umi pun bisa juga buka LP, kan, karena merasa kan pencemaran nama baik. Kalau kami sebagai lawyer, kalau mereka mensomasi silakan saja, sah-sah saja. Somasi tersebut mau dibalas atau tidak itu kan haknya masing-masing. Artinya bisa dibalas somasi tersebut, bisa juga tidak. Sementara Ibunda Jupiter Fortissimo kemarin mendatangi Lembaga Permasyarakatan Tangerang pasca foto kondisi Jupiter yang kurus dan mengalami sakit kulit beredar di sosial media. Ibunda Jupiter tak banyak bicara. Saat ditanya soal kondisi buah hatinya, wanita parubaya itu mengaku semua baik-baik saja. Meski begitu, kondisi terbaru Jupiter di dalam tahanan cukup menyita perhatian dan keprihatinan. Pasalnya, aktor 36 tahun itu terlihat kurus dengan wajah pucat pasi, sementara sekujur tubuhnya dipenuhi sakit kulit yang belum terdiagnosis. Cukup, saya nggak tahu lagi yang mana-mana itu, nggak tahu lagi saya jalanin aja. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. That's it. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Jupiter dalam keadaan sakit atau seperti apa, Tante? Tante? Jupiter dalam keadaan sakit atau seperti apa? Oh, pasti baik. Anak Tuhan harus baik. Semua baik. 12 April lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditemani Ibu Iriana mengunjungi Asmat di Papua. Warga Kabupaten Asmat terlihat bahagia dan haru menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Namun perhatian netizen tak hanya melulu seputar kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Fokus warganet pun tertuju pada romantisme sang presiden dan istri tercinta yang menyapa warga Asmat dengan mengendarai sepeda motor. Maka inilah romantisme orang nomor 1 negeri ini bersama sang istri saat mengunjungi salah satu wilayah terpencil di pedalaman Papua. Ini namanya Jokowi. Dua kali aktor Rio Raivan harus mendekam di balik jeruji besi lantaran terjerat kasus narkoba. Kabarnya Rio akan segera bebas pertengahan tahun ini. Meski berada di balik bilik penjara, Rio dan sang kekasih nyatanya telah mempersiapkan diri untuk naik pelaminan. Henny Moana, kekasih Rio, bahkan kerap membesuk sang kekasih untuk mengabarkan soal persiapan pernikahan mereka yang telah mencapai 50%. Lantas benarkah Rio dan Henny akan melangsungkan pernikahan usai Rio bebas bulan Juni mendatang? Di saat dia jatuh, terpuruk dan jatuh aja saya bisa terima, apalagi nanti dia kalau misalnya lebih baik lagi dan lebih bagus lagi gitu.
Di posisi yang seperti ini sulit banget ya Mbak. Mungkin kalau Rio di dalam dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. Otomatis saya pasti akan percaya penuh sama dia gitu kan. Tapi kalau saya Rio-nya sendiri ke saya mungkin agak-agak sulit ya percaya karena saya kan di luar ya dan saya juga bekerja gitu kan. Tapi ya selama sama-sama hatinya saling percaya ya percaya aja. Ya semakin dekat ya pasti ya Mbak ya, semakin dekat antara kedua belah pihak keluarga semakin dekat. Awalnya kan Rio putusannya tuh harusnya rehab. Tapi ternyata nggak bisa karena sudah yang kedua kali ya gitu, jadi nggak bisa rehab. Itu tuh down banget. Seharusnya kan kita tahun kemarin kan planning untuk merit. Kita sih nggak ada tunangan ya Mbak, karena kan udah kemudian umur saya mau umur Rio sama ya, kita seumuran gitu, udah cukup lah gitu kan, jadi nggak perlu tunangan lagi, jadi langsung resepsi aja kali ya. Insya Allah ya. Nyari tempat sih udah belum? Udah. Di Jakarta kok deket. Tak kunjung menikah hingga usianya yang ke-26 tahun, Siti Badriah mulai mendapat ultimatum dari keluarga, terutama sang ibu tercinta. Kegagalan asmara cinta Sibat dengan pujaan hati yang terus-menerus seakan membawa dampak pada kondisi kesehatan ibundanya. Lalu benarkah demi membahagiakan ibunya, Sibat siap melepas status singlenya di usia 27 tahun? Lalu benarkah pula agar putrinya tak terus melajang, keluarga membebaskan Sibat untuk memilih calon pendamping hidup? Sebenarnya sih emak terlalu drama sih. Emak ini sakit gitu, udah cepet nikah, nanti kapan lagi gitu. Jadi ya dijalanin aja sih aku. Emak aku juga kayak yang udah lama ntar aja gitu. Maksudnya kayak yang motivasi kalau untuk aku buru-buru punya pacar, punya nikah ya ada gitu, kayak oh iya emak gue udah tua nih, bapak gue udah tua nih gitu. Tapi kalau mikir ke situ mah nggak akan ada kelar-kelarnya. Sekarang udah capek kalian lihat anaknya ya kelamaan gitu. Jadi ya udah terserah lu gitu. Sebenarnya udah pengen kayak nggak pengen pacaran lagi lah, nggak pengen lama-lama, apalagi kayak setahun 2 tahun pacaran gitu kan. Udah nggak mau lama-lama lagi karena umur aku juga udah 26, tahun ini 27, jadi pengen yang udahlah, pengen cari yang apa namanya yang serius, bukan cuma pacaran gitu. Sebenarnya keluarga aku sekarang kayak dia woles banget gitu, jadi kayak mau suaminya kayak gimana ya udah, maksudnya yang penting baik, yang penting soleh, udah itu aja. Jadi mereka yang nggak muluk-muluk harus ini. Dan sekarang lebih ke akunya gitu, lebih hati-hati karena kalau nikah kan sekali ya, pengennya sekali gitu. Ya jadi nggak bacetrok kalau bahasa Sundanya mah. Seperti apa aksi Akila, pemeran dia dalam sinetron Orang Ketiga saat memasak nasi goreng di dapur? Dan bagaimana pula histeria penonton film The Perfect Husband saat Amanda Rolles tiba-tiba muncul di dalam bioskop? Saksikan Hot Shot sesaat lagi.